Jua-jua kekengan Tuhan, anak Tuhan. Arsadakama kita ibas pekan doata wari berni perima kenenda. Alum ria kurmar sikuti, gelah terpuji, gelah Tuhan dibata. Ras kita menaket. Ibas gelar dibata Bapa sinepadoni indah. Ibas gelar Yesus Kristus jadi ulu pertoton. Ras ibas gelar kesaksi badia singa jari manusia artoto. Perkuate ibas dibata Bapa. Ibas ananda Yesus Kristus ras ibas gelar kesaksi badia. Amin. Tindu karena kali tapi skrina pertotondu pinolah mandibata kasih perlu jadi pinolah rusur man bana alu pusuh sidem baratakan bujur si sekelah pertoton taman Tuhan tanah kita ngatakan bujur man bana arah dendenta nomor 176 ayat sada simihi 2 ibas toto ulas. Shalom, menjua-jua membantah kerina kegalangan Tuhan, ijapa peke taringan. Mulih kita jumpa ibas pekan doanta warisi pelimakan. So pelengan kita ngalokan kata Tuhan, mari ras kita artoto. Bapa simada kegeluhan kami bujur Tuhan, wari indah ibang ketika kami pekan doa bas berni si pelimakan. Kentisik nari ersikap kami guna ngalaukan katandu. Berekendu man kami tole pengangkan, radu pe tole kengasupan. Gana kata enda pe banci angkai kami, ras idalankan kami, ibas kegeluhan kami sekalak-sekalak. Ibas gelar Yesus kami artoto. Amin. Kegalangan Tuhan, ibas wari si pelimakan, pekan doanta, kata dibata sejadi ora tenta, ibuat ibas sada raja-raja telu, ayat sada sesiwah baginda katana. Salomo ertoto mindo kepentaren.
Salomo erbahan hubungan Raja Mesir alu ngempoi anakna. Ibabana anak Raja Mesir dai ringan ikuta Daud, seh enggodung ipajak kena istanana, rumah pertoton, ras tembok iseklewet Jerusalem. Rumah pertoton mantuhan lenga denga ipajekan, jana ada kita-kitakan bangsa Israel tetap dengar erbahan persembahanna ibas erbage batar-batar si pedau-dau. Salomo erkeleng ate mantuhan, jana ikut kena kerina pedah bapana Daud. Tapi gelah nakape asu-asuhan jenari bahan na jadi persembahan, ida atas erbage batar-batar si pedau-dau. Sekali jadi lawas rajaku Gibeon nahkan persembahan, sebab ije batar-batar si terberitanakan. Imbas paksa-paksa si enggo lepas, isah kena ije 300 persembahan tutungan. Ibas berngi teridah Tuhan man bana ibas mipi, jana isung kunna raja, kai atendu ku berikan man bantu. Ngaloi Salomo, ngurusur isidah kendu kekelengendu simbelin man bapangku Daud, suruh-suruh hendu, jana mahuli ia, paturas bujur man bandu, jana terus ngeicidah kendu man bana kekelengendu simbelin dengan tetap. Alum berikan sekalak anak dilaki man bana, si sendah enggo jadi raja gantikan ia. Oh Tuhan di bata, enggo iberendu aku gantikan bapangku jadi raja. Amin nagia aku muda dengakel, jana laku teh ku gandalankan dahin raja. Enda aku ringan i tengah-tengah bangsa si enggo ipilih du, jadi si kerajaan du. Bangsa si teremna la terkira. Maka berikanlah man bangku kepentaran, ngerajai bangsandu alu kebujuran, ras kebeluhan, membedakan si bujur ras si jahat. Adilah bagi ijangi aku ngasup ngaturkan bangsandu simbelin enda. Sejendam pengokenta. Kegalangan Tuhan, temanta ibas pekan doa warisi pelimakan enda, emekap ertoto guna pentar. Kita kerina mungkin pernah ngedengkeken sada cerita dongeng Aladin. Adis ingat cerita dongeng Aladin yang memiliki lampu ajaib yang ditempati jin, iberikan man bana kesempatan untuk meminta 3 permintaan yang akan dikabulkan oleh jin yang ada di lampu ajaibnya. Tentu indah jadi sada gegeh man banta bahwa Tuhan kita tidak pernah memberi batasan bagi kita untuk meminta sesuatu. Lah pernah ibatasi Tuhan karena kai si banci, raslah si banci ipindo man bana. Tapi tole mari syukuri. Dari sekian lamanya kita berdoa, dari sekian banyaknya hal yang kita minta kepada Tuhan, jangan-jangan sebenarnya semua yang kita minta itu hanya sebuah deretan permintaan harapan yang mau dikabulkan, yang semata-mata hanya berorientasi kepada kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan di tengah-tengah dunia indah. Bagaimana dengan hikmat entah kepentaran? Apakah ada di antara kita yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang juga meminta kepentaran tapi hikmat ibas pertotonta? Tentu ketika kita mendengar kata hikmat, entah karena kepentaran,
serta-merta kita rusur teriring kepada salah satu tokoh yang luar biasa, yaitu Salomo, yang sungguh terkenal sebagai sekalak raja yang memerintah dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dari manakah asalnya hikmat, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo? Ternyata itu semua juga asalnya daripada Tuhan. Itu yang diungkapkan dalam pembacaan kita hari ini. Bagaimana ketika Salomo berdoa, kencadahkan persembahan tutungan, icidahkan di bata dirina man Salomo, janah isungkun Tuhan man Salomo, kai atendu ku berikan man bantu. Dia meminta hikmat dan kebijaksanaan. Dan tentu kita juga bisa memiliki itu, yaitu memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Karena jelas kelji ikatakan man banta, bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada semua orang yang menyadari bekas dan jejak perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Jelas-jelas Salomo menyadari akan hal itu. Ketika Tuhan bertanya, kai si atendu ku berikan man bandu, mulihi iingetna uga karena keleng ate Tuhan, si enggo iidahna alumatana jine nandangi kegeluhan bapana Daud. Salomo mengakui bahwa Tuhan sangat memiliki kasih yang besar dalam kehidupan Daud. Di balik dari segala kesuksesan yang dimiliki oleh Daud, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Bahkan Salomo sendiri mengakui bahwa jabatannya pada waktu itu sebagai raja bukan semata-mata karena dia adalah anak raja, tapi karena Tuhan yang mengizinkan dia menggantikan bapana Daud menjadi sekalak raja. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengakui bahwa Tuhan juga sungguh amat luar biasa selama ini menyertai kehidupan kita? Mungkin ini juga saatnya kita mengaku bahwa segala pengetahuan dan keberhasilan yang kita miliki sampai hari ini, itu semua pun terjadi karena campur tangan Tuhan. Kita boleh punya segudang prestasi, kita boleh punya banyak keberhasilan, tapi ingatlah bahwa jika Tuhan tidak berkenan, tidak ada satu pun dari perbuatan tangan kita yang akan terlaksana dengan baik. Hal yang kedua yang diingatkan dalam perikop pembacaan kita hari ini, bahwa Tuhan akan mengalirkan hikmat-Nya kepada orang yang sadar diri di hadapan Tuhan. Salomo mengakui bahwa dia masih muda dan belum berpengalaman. Kembali lagi Salomo memperlihatkan kerendah hatiannya dengan mengakui kelemahannya. Sekalipun dalam usia yang masih muda, dia diizinkan Tuhan untuk menjadi raja. Tapi itu tidak membuat dia hidup dalam kesombongan. Tapi dia mengakui kelemahannya. Aku masih muda. Lah aku ngasup ngaturkan bangsa simbelin si beri kenduman bangku dengan jumlahna sila terkira Tuhan. Makana berikan tandu. Dudurkan tandu guna banci nampati aku. Dalam kelemahan, Salomo menyadari dirinya yang penuh dengan keterbatasan itu, membuat dia membuka tangannya untuk meminta kepada Tuhan dalam kerendah hatian. Bukankah juga selayaknya kita sudah harus juga belajar bagaimana kita meminta kepada Tuhan dengan kerendah hatian, bukan dengan mengancam. Kita kan preman yang ngencang mindo alu bege. Tapi ketika kita meminta kepada Tuhan dalam kerendahan hati, kita akan membuka tangan kita.
ketika kita membuka tangan kita, akan terlihat tangan yang kosong. Dan kita mau Tuhan memperlengkapi kita dalam kelemahan kita. Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita ketika kita meminta dalam kerendahan hati. Hal yang ketiga yang diungkapkan dalam perikop pembacaan kita hari ini adalah bagaimana hikmat diberikan kepada orang yang mengaku betapa beratnya dan rumitnya hidup ini dengan segala tantangan yang ada. Salomo menyadari bahwa memimpin bangsa yang besar bukanlah perkara yang mudah. Dia juga sangat menyadari bahwa begitu banyak tantangan-tantangan yang akan dia hadapi di masa-masa yang akan datang. Salomo berada di tengah-tengah bangsa yang besar. Dan kelak akan sulit juga untuk mengatur mereka. Karena memang Salomo pun menyadari bagaimana karakter bangsa yang dia akan pimpin. Dan dia merasakan bahwa tantangan itu lah aku ngasup Tuhan, ngaturkan si kerinana, adilakin kam simbre keman bangku kepentaran. Hikmat Allah diberikan kepada mereka yang menyadari bahwa mereka juga mengalami berbagai banyak tantangan. Dan mereka sadar bahwa apa yang mereka miliki tidak akan cukup untuk menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Bukankah hal itu juga sering terjadi dalam hidup kita? Can atenta, tapi kepeken lacan malah berutang. Kita yakin bahwa sekalipun keputusan yang kita ambil itu baik, tapi bisa saja sekejap mata keputusan itu bisa menjadi keputusan yang buruk. Dalam situasi ini, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kembali mendekatkan diri, karena hidup akan semakin memperhadapkan kita kepada tantangan-tantangan yang semakin berat. Salomo dalam doanya berdasarkan teks kita hari ini meminta kepada Tuhan agar memberikan hati yang bijaksana, memberikan pengetahuan untuk mengolah dan menimbang segala perkara, sehingga malam ate rakyat si ipin pinna ngasup ya mimpin bangsa simbelin alu mehuli. Dan Tuhan memberikan itu kepada Salomo. Demikian juga kita diingatkan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dengan kedekatan kita kepada Tuhan, maka kita akan semakin dilayakkan untuk menerima hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa semakin jauh daripada Tuhan akan semakin membuat kita berpuas diri atas segala hal yang kita miliki, yang akhirnya akan menghadapkan kita kepada kesombongan yang mengakibatkan kehancuran. Wari si pelimakan pekan doanta wari enda. Ningetkan man banta dari sederetan hal yang kita minta kepada Tuhan. Tetaplah ingat untuk meminta kepentaran hikmat serna ibas di batanari. Sebab eime si akan nampati kita untuk ngasup dalani kegeluhenta dengan berbagai tantangan, dengan segala keterbatasan. Tapi dengan hikmat Tuhan, semua akan menjadikan keadaan kita lebih baik. Tuhan si masu-masu, rasim pengasup kita, guna dalankan kata endah. Artoto kita. Bapa sini surga bujur Tuhan, engkau ialaukan kami kata persingat, bagaimana kami juga selalu berdoa untuk meminta hikmat dan kepentaran sirahna ibas kam nari Tuhan.
Tidak hanya fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini atau yang berkaitan dengan kebutuhan tubuh kami. Tapi bagaimana kami juga menyadari bahwa hidup kami juga sangat membutuhkan kepentaran hikmat. Sirai ibas kam dari Tuhan. Semakan apa bahanci dalani kami kegeluhan kami. Alu mahuli. Bas gelar Tuhan kami ertoto. Amin. Ras kita ngakukan kini tekentara dukun kerina kala Kristen bis kerina pasar sini dunia ini dan interas ras melas kencang. Aku tekman di bata bapa silat sibat puasa sini palangi ras dulu. Aku tekman Yesus Kristus anaknya si tunggal Tuhan ta. Jadilah kesaksi tubuh si muda-muda nari soklia taglar simari. Sehingga nami kini serang sana pemerintahan Pontius Pilatus. Ni pakukun kayu persilat. Mati, cinarit buruk, nusuk kudomi kemudian, petuarikin bagi besi mati, naki ke surga, perbudak semuni banta bapa sila sibat puasa. Jadi ramai ya pagi ngerang singluh resinggu mati. Aku tekman kesah sibat, dan gereja sibat, perasaan kalak sibat, pengalami dosa, tinggikin pula, kegelupun rasa. Amin. Sesudah kamu pengatakan bocor tangan Tuhan dengan kata dibatas di palas ibas kita nakan persembahan. Lihat kalak simlumbar mereka tapi tambah kebayakan. Lihat kalak degil tapi tambah kemusilan. Melumbarlah mereka maka kamreh bayaknya. Sampatilah kalak maka kampe isampati. Ras kita rendah dan lenta nomor 222 itu kita nakan persembahan pengatang bujur tersindai keresada ras ayat kedua. Mari ras kita tutup. Pasu-pasu dengan alhamdulillah Tuhan persembahan pengatakan ucur singgo pepulung kami Pak Senda. Arguna pulangkan kita jadi. Dengan pasu-pasu tetap doh kami. Pasu-pasu pe anak singu dari tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan. Supermata KHKR. Ibas dahinna Tuhan nabahi kepentaran maka tutus kelatina ibas dahinna. Mahuri ke ibas yandahikan dahinna. Pentarkan ibas yandahikan dahinna. Maka tuhu-tuhu sukses pendahin ni idahikan. Ar tambah-tambah kidulin pe ibas pendahinna. Bagai pe si kuliah si sekolah tengah pe pasu-pasundu. Maka ibsyai pe tetap tutus kelatina ngasup yang ikuti selalu mahuri. Tambah-tambah tetap pemetahna. Tuhan kuasai semangat ia.
Amin aja paksa gendua ikutin arah online dari. Tapi meriah ukurna malam mating. Terlihat Tuhan pentaknya. Seketik dengar Tuhan semasuk. Siap mencuah ia krina. Tambah belina, tambah pemerintahnya, tambah kepentarnya. Tetap jadi anak si mukuli, anak si malang mantukan. Aras krina, anak si di tengah-tengah gereja kami si masuk. Lah pentar tuhu. Aras perayakan gereja tuhu bansi jadi, maka generasi muda menjadi berkat. Jadi pasu-pasu bercabu. Jadi pasu-pasu masyarakat. Jadi pasu-pasu gereja. Pasu-pasu bangsa negara kami. Tuhan si ngarasa. Ras krina nak si di tengah-tengah gereja du pita persala ras kam. Ibas katandu. Ibas denden bagai ibas pertotor. Maka Tuhan nak si muda pe tetap malang mantuhan saja. Kami si namanya. Ras gereja du pe pasu-pasu lawat si meraikan ruang waktu. Kesempatan anak-anak si muda muat bagian di tengah-tengah gereja. Tuhan sing harap-harap, Tuhan sing ngajari gereja itu. Belanda sing muda pe tunggu-tunggu jadi subjek. Ibas pelayanan di tengah-tengah gereja itu GBKB. Oh Bapa sini surga, wari pepagi berengi pepagi sadaka pe kami bespekan doa indah. Tuhan sing masuk lah tetap bancar talim anu huli. Aras ingat kendu tetap bas puasan lu perpulungan lu guna banci muat bagian. Terpuji Tuhan dalam toto kami bes Yesus Kristus. Amin. Mari raska kita rendah dan denta nomor 75 sendekan ayat sada 2 kali. 75 ayat sada 2 kali. Oh Bapa kami sini surga, gelar kebadia, rahmin kinerajan, selamin pratani bestuni depan kini surga. Rekeman kami akan cukup suara sendah, alam min selahkan. Bagi kami selah ala apa kami. Olamin kami memuas percobaan, tapi olah kami silat, saat kami sibatin, ras puas, ras kemuliaan sedekah. Amin. Alaulah pasu-pasu, dulu dibata. Pasu-pasu jana ika wali dibatakan siang ay dibatar sinalsal ibawondu jana melia sa tina ngenahan kam itatap dibataku kam jana patem atendu ibahana
Amin. 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 Bujurman Tuhan mau temani kita ibas kuat tinta pak saengga. Mencuah-cuah kita, jumpakah kita wari berengi pepagi. Shalom.